kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miss Noni? Miss Noni? Miss Noni? Iya. Maaf, Bu, kenapa? Aku dari tadi panggil loh. Ya, maaf, aku lagi sibuk. Apa sih, Bu? Panggilnya udah berkali-kali. Oh, iya, maaf. Miss Noni, kenapa kalau nanti Tuhan panggil kita nggak dengar? Oh, iya ya. Oh, ya, aku baru ingat seperti judul dalam lagu ya. Iya, seperti judul lagu, Tuhan yaitu dengan dia panggil nama saya. Kalau gitu kita nyanyikan sama-sama yuk. Yuk kita nyanyikan satu lagu pujian anak-anak, dengar dia panggil nama saya. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu pujian Lingkup-Iku. Lingkup-Iku
Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ros di Renungan Firman Tuhan Sapa Siswa. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya kepada Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih bisa memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini kami pun diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan, urapilah kami semua, supaya kami yang mendengarkan dan yang menyampaikan firman Tuhan benar-benar bisa memahami dan bisa merenungkan firman Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu yang ada dan sampai pada selesainya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 17. Temanya adalah awal Saul yang baik. Kenapa Ibu Ros mengambil tema seperti itu? Karena di dalam pasal tersebut, inilah awal kebaikan bagi Saul, di mana Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi Israel. Apakah kalian penasaran mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk Ibu Ros lanjutkan ya. Anak-anak, apakah kalian tahu siapakah itu Saul? Mungkin kalian sering mendengar firman Tuhan tentang Saul. Tetapi alangkah baiknya jika kita belajar kembali ya tentang Saul. Anak-anak, Saul adalah anak dari keluarga keturunan suku Benyamin yang kaya atau berada. Ayahnya bernama Kis bin Abiel. Dan Saul adalah anak lelaki yang paling elok rupanya atau cakep atau bisa dibilang ganteng, gagah perkasa dan berbadan tinggi besar. Nah anak-anak, ternyata Tuhan memiliki rancangan bagi kehidupan Saul. Kira-kira apa ya? Yang pertama, ternyata Saul dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel yang pertama. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena anak-anak, pada saat itu bangsa Israel tidak memiliki seorang raja. Bahkan belum pernah bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja di dalam pemerintahan mereka. Selama ini bangsa Israel hanya dipimpin oleh hakim-hakim atau imam-imam yang langsung dipilih oleh Tuhan untuk memimpin mereka. Tetapi keadaannya justru bangsa Israel mengalami kesengsaraan, penderitaan, khususnya ketika mereka di bawah kekuasaan seorang raja, yaitu dari bangsa Filistin. Bangsa Filistin begitu kejam terhadap bangsa Israel. Mereka melakukan penindasan, mereka melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu terasa terpuruk, merasa tidak tenang hidupnya, bahkan mengalami sengsara demi sengsara dan penderitaan. Dalam keadaan seperti itu, bangsa Israel melakukan sebuah protes dan meminta kepada Imam Samuel untuk menggantikan hakim-hakim dengan kehadiran seorang raja. Bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan seorang raja kepada mereka dan tidak mau dipimpin oleh hakim atau imam. Karena bangsa Israel mengalami penderitaan pada waktu itu, ya, di dalam kekuasaan bangsa Filistin,
maka tergeraklah hati Allah dengan penuh belas kasihan kepada Israel, sehingga Allah akan mengirimkan seorang raja bagi Israel. Dan Allah sudah menentukan siapakah itu rajanya, yaitu Saul. Nah, dari situlah anak-anak, Allah membuat sebuah rancangan bagi Saul untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, supaya bangsa Israel mendapatkan perlindungan, mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari seorang raja di dalam masa penderitaannya. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, ketika Saul sudah bertemu dengan Imam Samuel dan sebaliknya, ternyata pertemuan mereka bukanlah sebuah pertemuan secara kebetulan. Karena sebelum bertemu dengan Saul, Allah sudah berbicara kepada Samuel bahwa Samuel akan bertemu dengan seorang laki-laki dan dia harus mengurapi dia. Dan laki-laki itu akan menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Makanya sebelum Saul menjadi raja atas bangsa Israel, dia harus didoakan dulu, diserahkan dulu kepada Tuhan dan diurapi. Supaya dia menjadi seorang raja yang baik, seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuh lihat anak-anak, saatnya Saul diurapi oleh Imam Samuel. Yang ketiga, bangsa Israel menjadi senang karena sudah memiliki raja sebagai pemimpin pemerintahan mereka. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita karena doa mereka didengar oleh Tuhan. Dan Imam Eli pun langsung mengurapi dan memperkenalkan Saul kepada seluruh rakyat Israel pada waktu itu. Sekaligus Imam Samuel mengumumkan, inilah raja kalian, raja yang pertama kali memimpin kalian. Nah, betapa senangnya ya anak-anak pada waktu itu rakyat Israel. Karena rakyat Israel menaruh harapan kepada raja tersebut agar mereka tidak lagi tertindas atau mengalami sengsara akibat perbuatan dari bangsa Filistin. Nah, anak-anak, apa yang terjadi selanjutnya? Tujuan firman Tuhan hari ini supaya kita mengetahui bahwa Saul dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Sehingga pertemuan antara Saul dan Imam Eli adalah pertemuan yang benar-benar harus terjadi. Karena melalui Saulah bangsa Israel memiliki seorang raja. Dan karena melalui Imam Eli lah Saul diurapi dan diperkenalkan kepada seluruh rakyat Israel sebagai raja mereka. Jadi itu ya anak-anak ya, tujuan firman Tuhan tentang 1 Samuel pasal 9 ayat 1-17 itu adalah supaya kita mengetahui bagaimana sih Tuhan memilih Saul untuk menjadi seorang raja bagi Israel. Nah, sekarang coba lihat ada ayat hafalan yang harus kalian pelajari, yaitu yang diambil dari Amsal 21 ayat 1. Bunyinya demikian. Yuk kita baca bersama-sama. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Sekali lagi anak-anak. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Anak-anak, walaupun Tuhan memilih Saul sebagai raja Israel yang pertama, Allah rindu, Allah menginginkan bahwa
Raja Saul memiliki hati raja yang mau dituntun, yang mau diarahkan oleh Tuhan. Bahkan Allah mau Raja Saul memiliki hati di mana dia benar-benar mengasihi bangsa Israel dan benar-benar mau memberikan jaminan perlindungan, kedamaian, ketenangan bagi bangsa Israel. Karena itulah yang menjadi keinginan dan harapan bangsa Israel apabila ada seorang raja bagi mereka. Nah, ayat ini menekankan kepada seorang raja. Kalau di sini kepada Raja Saul, ya. Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Allah mempunyai otoritas di dalam kehidupan Raja Saul sebagai raja. Allah berhak dan Allah punya kehendak, punya kuasa untuk mengatur Raja Saul sebagai raja. Dan Raja Saul harus tunduk taat kepada Allah. Selanjutnya anak-anak, apa sih pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Pelajarannya adalah bahwa sekali lagi Ibu Ros katakan, menurut firman Tuhan, Saul dipilih karena Tuhan melihat kesengsaraan umatnya di bawah kekuasaan bangsa Filistin. Dan Tuhan mendengar keluhan umatnya supaya mereka mempunyai seorang raja yang kuat, berani, dan melindungi rakyat. Ketiga, pelajaran yang kita dapat adalah Saul dipilih oleh Tuhan menjadi raja merupakan sebuah anugerah yang begitu besar. Nah, anak-anak, pelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini jelas. Kita bisa tahu, kita bisa mengerti bahwa Saul sebagai raja bangsa Israel yang pertama adalah merupakan pilihan dari Tuhan. Kenapa Tuhan memilih Raja Saul untuk menjadi raja bagi Israel? Karena Tuhan mengerti penderitaan bangsa Israel dan keinginan bangsa Israel untuk menginginkan seorang raja atas bangsa mereka. Dan yang ketiga, pemilihan Saul menjadi raja atas bangsa Israel merupakan sebuah anugerah yang besar, baik bagi bangsa Israel maupun bagi Saul sendiri. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan yang bisa Ibu Ros sampaikan kepada kalian. Marilah kita belajar dari firman Tuhan dan marilah kita taat terhadap firman Tuhan. Ingat ya, bahwa Allah menginginkan kepada kita seorang pribadi yang taat dan mau diubah oleh firman Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu Ros mengakhiri, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, karena kami sudah belajar tentang Saul yang dipilih oleh Engkau untuk menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Terima kasih juga ya Tuhan, karena Engkau mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan dan kerinduan, harapan dari seluruh rakyat Israel. Dan terima kasih juga ya Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau memiliki kuasa, memiliki otoritas atas setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, termasuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah mengikuti renungan firman Tuhan Sapa Siswa hari ini, Jumat 13 November 2020. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua dan tetap menjaga kesehatan, juga semangat di dalam belajar. Oke anak-anak, bye. Tuhan Yesus memberkati.